Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Wildan Tamam. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis Fakultas Vokasi dan kelas dari N1E. Selamat datang di video perjalanan saya selama 1 semester ini, di mana saya akan berbagi tentang pengembangan diri dan personal branding yang telah saya alami. Di mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, saya belajar bagaimana membangun identitas diri yang kuat di era digital. Kami mengeksplorasi konsep seperti kayak contohnya self-awareness, pengembangan potensi, dan networking. Tentunya kita juga tahu bagaimana menerapkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Aspeknya yang menurut paling relevan bagi saya itu adalah self-awareness dan branding digital. Kenapa? Karena membantu saya memahami diri sendiri dan mempresentasikan diri secara online. Seperti contohnya melalui dari LinkedIn atau media sosial lainnya. Contoh kayak seperti lain Instagram atau sejenisnya lah. Pokoknya yang dimana tujuannya itu untuk membangun jaringan profesional. Selanjutnya mari kita mulai perjalanan ini. Baik, dilanjut. Selama menjalani perkuliahan dan mata kuliah pengembangan diri dan personal branding, saya mulai lebih mengenal siapa diri saya sebenarnya. Saya telah menyadari bahwa saya memiliki potensi dalam berkomunikasi, membangun relasi, dan memimpin secara empatik. Hal ini sejalan dengan hasil tes MBTI saya yang saya pernah coba, yaitu ENFJT, yaitu atau protagonis. Sebagai seorang ENFJ, saya memiliki karakter mudah memahami orang lain, komunikatif, dan termotivasi untuk memberi dampak positif. Saya terbiasa mendengarkan, mengkoordinasikan, serta mendorong orang-orang lain agar bisa berkembang bersama. Nilai yang paling saya pegang adalah tanggung jawab, kerjasama, dan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar saya. Tes yang paling membantu saya memahami diri sendiri ini adalah tes MBTI dan refleksi diri. Karena menurut saya dapat mengetahui bahwa kekuatan saya itu terletak pada people skill, leadership, dan kemampuan memotivasi orang. Momen yang paling membuka kesadaran diri saya adalah ketika saya terlibat dalam kerja sama tim, di mana saya sering alami mengambil peran sebagai contohnya penghubung ataupun penengah atau penggerak lain. Dari situ saya mulai sadar bahwa saya berkembang paling baik saat bisa berkontribusi dan bekerja dengan orang lain. Baik, di selama 1 semester ini ada hal-hal yang saya pengen kembangkan, yaitu berupa keterampilan penting baik secara T-shape maupun I-shape. Pertama, komunikasi dan public speaking yang menjadi kekuatan utama saya. Saya belajar menyampaikan ide dengan lebih terstruktur, percaya diri, dan sesuai dengan audiens. Yang kedua itu adalah leadership dan teamwork. Itu saya belajar memimpin bukan hanya dengan memberi arahan, tetapi juga dengan mendengarkan, memahami perbedaan, dan membangun kepercayaan di dalam tim kita ini. Yang ketiga itu ada time management dan problem solving, terutama dalam mengatur prioritas antara akademik, organisasi, dan tanggung jawab pribadi agar semuanya itu bisa menjadi tetap produktif. Baik, yang terakhir itu ada mengapa perusahaan harus memilih saya. Karena menurut saya perusahaan harus memilih saya karena saya tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga keseimbangan antara saya memiliki hard skill, soft skill, dan tentunya life skill. Dari sisi hard skill, saya terbiasa membuat perencanaan kerja, presentasi, dan mengelola tugas secara sistematis. Dari sisi soft skill saya memiliki kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, serta empati yang kuat sesuai dengan karakter saya, yaitu ENFJ, yang berorientasi pada manusia dan kolaborasi. Sementara dari life skill saya terbiasa dengan beradaptasi, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran diri yang baik terhadap kekuatan dan kekurangan saya juga. Jadi yang membedakan saya dari kandidat lain itu adalah kemampuan menggerakkan orang sekaligus menjaga keharmonisan tim saya serta kerjasama tim saya juga. Saya tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan hubungan kerja yang tentunya sehat. Dengan kombinasi tersebut yang sudah saya miliki, saya siap memberikan kontribusi nyata dan dampak positif bagi perusahaan saya sendiri. Baik, terima kasih semuanya telah menyimak perjalanan pengembangan diri saya. Dengan bekal pembelajaran selama 1 semester saya ini, saya siap melangkah lebih jauh, berkolaborasi, dan memberikan dampak positif di dunia profesional. Demikian
perjalanan dari 1 semester saya di matkul personal branding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.